Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana seorang arsitek atau yang bernamanya siapa dan nama bangunannya siapa. Ya, langsung saja saya akan membacakan. Pencipta Louis Henry Sullivan dan nama bangunan Front Follow Function. Louis Henry Sullivan memulai rancangan adalah seorang arsitek Amerika dan telah disebut sebagai bapak pencakar langit dan bapak modernisme. Dia adalah seorang mentor untuk Frank Lloyd Wright dan inspirasi bagi kelompok arsitek, dan yang kemudian dikenal sebagai sekolah Prairie. Kemudian dengan Wright serta Henry Gibson, Sullivan merupakan salah satu dari trinitas arsitektur Amerika yang diakui front wujud menjadi guna berhubungan dengannya. Walaupun beliau mengkreditkan rancangan itu pada arsitek Romawi kuno pada tahun 1944, Sullivan merupakan arsitek kedua yang menyebut medali Kencana AIA dengan cara anumerta. Kemudian yang kedua, bagaimana meletakkan bidang, melubangi bidang atau meneruskan. Bagaimana sang arsitek menggambarkan teknik bangunan meliputi definisi tentang bangunan, bidang keilmuan, pendukung dan bangunan serta proses penyelenggaraan bangunan, yaitu material seperti bata, beton, keramik, dan spon memiliki pori atau suatu lubang, di mana lubang tersebut dapat dilalui air, atau udara, dan memiliki lebih banyak kapasitas dalam penyerapan dan pertukaran udara, sedangkan material tidak memiliki pori seperti kaca, plastik, dan metal, bersifat lebih rapat dan tidak dapat dialiri air ataupun udara, sehingga peluru lebih diceramakan kenampakan bidang dan ruang pada bangunan ke depannya. Kemudian yang ketiga, membentuk ruang dan menghubungkan ruang merupakan tempat yang bisa ditempati barang atau kita sendiri untuk memperindah ruang, tidak hanya berfungsi satu tempat saja, tetapi contohnya tempat membaca buku atau tempat bersantai. Jadi pastikan ruangan baca berada di sudut rumah yang minim kebisingan, atau atur sedemikian rupa agar kondisi di sekitar ruangan cukup kondusif pada waktu tertentu. Kemudian bagaimana membentuk massa dan mengurangi atau menambahnya, yaitu mengurangi atau meletakkan fill pada area yang lebih rendah pada sisi bagian bawah bangunan, dan menggunakan struktur rumah panggung agar pengkisan tanah, massa, dan bentuk bangunan. Kemudian yang kelima, bagaimana sang arsitek mengelompokkan fungsi atau kegiatan. Dua elemen desain bangunan yang harus mendapat perhatian adalah tata pencahayaan dan pengawal. Dua elemen ini sangat penting dilakukan secara benar dengan tujuan agar ruang-ruangan di dalam bangunan
mendapati cahaya dan pengawaan alami cukup agar memberi kenyamanan pakaian dan melakukan aktivitasnya. Kemudian ruangan-ruangan memiliki pengawaan dan pencahayaan alami, baik juga akan memiliki kelem- kelembap kelembapan udara atau cukup sehingga kesehatan lingkungan tetap terjaga. Selain itu, memiliki pengawaan dan pencahayaan alami yang cukup berarti menghemat energi listrik yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, bagaimana sang arsitek menggunakan prinsip-prinsip komposisi rancangan tersebut. Prinsip dalam arsitektur terakhir adalah proposi. Desain proposi merupakan kesesuaian dalam elemen arsitektur dengan lingkungan sekitar dan juga fungsi serta aspek arsitektur lainnya seperti lokasi, posisi, dan juga dimensi dan objek-objek lainnya. Ya, cukup dari saya yang bisa saya baca. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.